ada kalian bisa atur. Kalau kalian punya perusahaan, ya, milikilah anak buah yang khusus, atau kalian sendiri sebagai pemimpin, sebagai quality check atau quality control, ngecek kualitasnya. Oh, kalau kalian jual, misalkan kalian burger, ya, jualan burger, ini burgernya ini perbanyak aja sausnya, ini burgernya ini sayurnya segar atau enggak, yang dijual sama pegawai kalian harus cek, itu quality control. Yang kedua, ya, laporan pelanggan. Pelanggan komplain, catat. Ya, kalian punya perusahaan, pelanggan komplain, catat. Komplainnya apa? Orang tuamu lihat nilaimu marah-marah, catat. Kenapa? Apa yang saya lakukan? Ya. Kalian ditegur sama orang tua, dengan orang tuamu atau dengan coachmu, ya bersyukurlah, karena hidup kalian sedang dicek quality control. Kalau dapat kasih air cepat masuk. Terus habis itu besoknya sorenya kamu mau makan, masih bekas ada bekas makanan yang sebelumnya. Kerja apapun juga kerjakan dengan cepat, ya, harus dijaga. Tadi berlatih, kalau kalian tidak bisa komputer, yang berlatih terus. Kalau kalian tidak muncul dengan handphone, latihan menggunakan tanpa. Selesaikan tugas-tugasmu dengan cepat. Jadilah orang yang bisa belajar, bekerja dengan cepat. Ya, itu nilai plus nanti ketika kalian lulus. Ketika kalian mencari pekerjaan, tanganmu terampil. Karena apa? Kamu belajar bekerja, ya, kerja dengan cepat. Bikin up, ya, masak, ya, yang cepat. Supaya apa? Kalian bisa melihat dengan jelas. Kata penelitian itu berasal dari kata peneliti. Itu diperlukan dalam segala. Saya yang sekarang lagi marah adalah usaha Jerman Kopi. Ya. Diteliti dulu pasarnya seperti apa, saingannya seperti apa. Ya. Kemudian memperhatikan secara mendalam terhadap sesuatu hal. Jangan buru-buru dalam hal memilih. Misalkan kalian kalau pakai beli baju, buru-buru, pokoknya beli baju. Itu dalam satu. Yang kedua, dalam memutuskan. Seringkali kita memutuskan, ya, karena ingin cepat, tapi minimal harganya ya di atas 30.000. Ya. Nah, karena buru-buru, akibatnya fatal. Dalam memutuskan terlalu buru-buru. Kadang-kala kita juga karena baca pertanyaannya dulu, ya, dibaca dengan buru-buru dijawab, baca pertanyaan dulu. Seringkali, ya, ada gimana dengan pertanyaannya? Kira-kira dengan ada komentar lagi. Jika misalkan nih ada 20 pertanyaan, selesai di jawaban nomor 20, ada balik lagi kesalahan, itu bukan tanda kalian gagal. Kesalahan itu menuju keberhasilan. Ya, artinya kalian belajar bekerja. Nah, kalau kalian orang yang suka buru-buru, terbiasa buru-buru, rekrutlah kalau kalian sebagai pemimpin. Rekrutlah tim orang yang teliti, ya. Posisi orang yang teliti tidak. Saya tidak 100% teliti. Jangan terus sampai berhasil, baru aku coba yang lain. Ya. Konsisten jangan berhasil. Satu tujuan dulu. Jangan. Coach saya hari ini pengen belajar keyboard, pengen belajar gitar, pengen belajar bass, langsung bosan mau aja ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja, bosan Inggris-Inggrisan terus, akhirnya ikut bahasa Indonesia dan lupa bahasa Inggris. Jadi fokuslah dengan apa yang di depanmu, ya, fokus dengan satu hal, ya. Jadi fokus itu kayak tadi nyetir, fokuskan pada nyetir, ya. Oke.
berjualan ya. Hari ini misalnya nih, ayo suruh kalian semua. Oke, semua anak ibu, semuanya harus berjualan semua. Ya kan? Kira-kira, semua orang kira-kira bisa berjualan ya? Bisa nggak? Hari ini saya tiba-tiba, nyuruh, namanya siapa? Halo, nama saya William. Di sini saya mau menceritakan akan kesan dan pesan saya terhadap salah satu topik leadership, yaitu judulnya adalah fokus dan pengorbanannya Steady. Jadi isinya adalah banyak hal yang membuat kita mindset, salah satunya karena tidak fokus. Untuk menjadi yang terbaik di satu bidang, kuncinya adalah fokus pada satu bidang dulu lalu kembangkan dengan baik. Dalam bahasa Inggris, without vision people face. Tanpa tujuan, orang akan binasa. Ciri orang yang fokus adalah tahu apa yang ingin dicapai, tidak mudah terdistraksi, konsisten menjalankan tugas, tanpa menolak hal-hal yang tidak penting. Contohnya adalah belajar matematika untuk perlombaan. Kita harus fokus belajar dan selalu konsisten. Bagaimana kita dapat fokus pada tujuan? Tentukan satu tujuan yang ingin dicapainya. Contohnya, saat belajar main alat musik, fokuslah pada satu dahulu. Kemudian kerjakan satu hal sampai tujuan tercapai. Contohnya, fokus belajar keyboard agar bisa sampai mengiringi di gereja. Kemudian, hadapi rasa bosan atau godaan dan tekun pada satu tujuan. Contohnya adalah belajar bahasa Inggris. Lalu, manajemen diri dengan baik. Contohnya bisa memfokuskan diri dengan benar dan tentukan capaian yang ingin diraih. Mengapa fokus penting dalam kepemimpinan? Mencapai tujuan, yaitu pertama, mencapai tujuan lebih cepat. Yang kedua, mencapai tujuan lebih tepat. Yang ketiga, menghindari kebingungan dan membawa waktu. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama tim. Dan dari semua isi itu ada di dalam Alkitab ayat Filipi 3 ayat 13 sampai 14 yang isinya adalah, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi fokus adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran pada satu tujuan.